Di sebuah rumah yang cukup luas, yang hanya dihuni beberapa perempuan. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Dudung! Dudung! Kembalikan kunci itu! Dudung! Kemana engkau lari? Kunyuk kecil! Dudung! Kembalikan kunci itu! Ada apa ini? Ada apa ribut-ribut? Tak tentu ujung pangkalnya. Ada apa ribut? Hah? Ada apa ribut-ribut? Siapa yang ribut? Kaulah yang bikin ribut di rumah ini. Tadi aku mendengar ibu menjerit. Sebab apa, Bu? Peduli apa kau? Aku menjerit di rumahku sendiri. Ada apa? Ada apa? Tanyalah yang pantas seperti dulu aku bertanya pada nenekmu. Ya. Sebab apa ibu menjerit? Sebab apa? Hah? Sebab apa ibu menjerit? Sebab apa? Siapa lagi kalau bukan si kunyuk kecil itu? Kunyuk kecil siapa, Bu? Ya siapa lagi kalau bukan cucumu yang seperti Palko itu? Sejak seminggu dia di sini, selalu mengganggu aku saja kerjanya. Besok, mesti kau kembalikan dia pada bapaknya di Jakarta, atau kau bawa ke rumahmu yang di Solo. Kalau tidak, aku akan pergi ke rumah Kustia di Surabaya. Aku akan pergi ke sana. Kau kemarin hanya mengganggu aku saja. Ayo, kembalikan kunci itu. Di mana kunci itu, Bu? Di mana? Di mana kunci itu? Di mana kunci itu? Sejak kecil kau memanglah yang paling tolol. Sampai setua ini pun tololmu masih belum berkurang, malah makin bertambah rupanya. Bagaimana orang harus tahu tentang kunci itu? Di bawah kasur. Hah? Di bawah kasur. Di bawah kasur? Kalau kunci itu ada di bawah kasur, apa perlunya aku minta padamu? Lalu di mana kunci itu, Bu? Di mana? Kunyuk kecil yang berandal itu minggat sambil melarikan kunci itu. Atau memang kau sendiri yang menaruhnya agar kau bisa memilikinya, bukan? Oh, setelah sawahku yang lebar dibagi-bagi dan kalian jual, masih pula mengharapkan sesuatu. Rupanya kau juga ingin rumah ini. Rumah ini ku bangun dengan segenap keringatku yang hampir ludes kering ini. Jangan pula kau berani mau berubah bentuk rumah ini. Kau kira mendiang bapakmu turut mencari uang? Pupuh, dia hanya bisa nyeteti burung perkututnya dan mengisi kolam seperti Musta. Lastri, kau jangan diam saja. Cepat tangkap pencuri kecil itu sebelum ia menjual kunci-kunci itu pada tukang loak seperti dulu mendiang bapak menjual ladong. Gila, enak saja mengatakan tentang cucu kesayanganku dengan sebutan kunyuk kecil. Tidak, Bu. Kalaupun Dudung yang mengambilnya, Dudung pasti akan mengembalikan kunci itu. Hah? Tunggulah sampai Dudung pulang, Bu. Dudung pasti akan mengembalikan barang itu. Barang? Apakah telingamu sudah tuli, Lastri? Ketika aku seumurmu, telinga aku masih seperti perawan. Kau dengar? Bukan barang, kunci. Ya, kunci itu akan dikembalikan nanti kalau Dudung sudah pulang, Bu. Tidak mungkin. Dudung tidak akan pulang seperti mendiang bapakmu dulu. Sekarang, kau ambil kunci itu atau aku puing. Tunggulah sampai Dudung pulang, Bu. Kalau sekarang aku mengambil kunci itu, niscaya Dudung akan menangis, Bu. Dan kau lebih suka aku menangis. Oh, percuma saja kau kubesarkan. Rusti anakku, Rusti anak bungsuku. Bu, Rusli sudah tidak ada. Tak baik menangis orang sudah tidak ada, Bu. Ya memang Mak sudah mati bersama istrinya dalam suatu kecelakaan. Dan kau senang ya? Di rumah ini hanya ada cucuku, si Laila yang paling sayang padaku. Oh,
termasuk Musta adik ipar sambil mengacungkan jempol pada Lastri. Musta, bagaimana beres? Mudah-mudahan cukup. Kau berikan semuanya. Kuberikan apa yang Bayu berikan padaku. 7 juta rupiah tidak kau pakai dulu, bukan uangnya. Hal seperti ini aku dapat dipercaya Mbak Yu. Baju baru-baru ini cukup untuk menyenangkan aku. Kalau begitu artinya telah beres semuanya. Beres, dan hasilnya pun beres. Siapa bilang beres? Kunci itu belum kau dapatkan kau bilang beres. Bagaimana selanjutnya kata dukun itu, Musta? Beres, dan hasilnya pun pasti beres, Bayu. Untuk mengambil kunci pada anak kecil mesti pakai dukun segala. Terus bagaimana? Katanya, hari ini dia akan kemari dan akan beres semuanya. Kau yakin betul padanya? Dia itu dukun nomor 1, Mbak Yu. Dia itu dukun yang terkenal dan pandai. Pandai dalam segala hal. Pandai menolak penyakit, pandai membuat sakit, pandai menghidupkan orang, pandai mematikan orang. Barangkali seperti tukang sihir. Kita tunggu saja, kita lihat nanti hasilnya, Mbak Yu. Lastri, Lastri, Apa, Bu? mana hasilnya? Kau kusuruh mengambil kunci kau malah ngobrol. Sejak kecil kau memang selalu tak becus setiap kali aku menyuruhmu. Sekarang panggillah si Musta. Dia memang cuma menantuku, tapi dia anak yang baik dan lebih taklim daripada kau. Carilah dia di belakang. Bu, saya Musta. Musta siapa? Musta menantu ibu. Musta menantuku yang pemalas. Suaminya si Masiro. Suaminya Masio. Kalau benar, kau pasti tinggal di belakang. Tidak salah, Bu. Kau pakai baju baru ya? Baju baru. Pantas, aku jadi pangling. Rupamu kelihatan lebih gemuk sekarang. Lebih gemuk daripada biasanya. Musta, kau tahu? Apa itu? Dunia akan kiamat. Hah? Kau percaya kalau dunia akan kiamat? Tentu saja aku percaya. Setiap pengajian kiamat Bukhari selalu menceritakannya. Pastilah itu. Ada-ada saja kejadian di muka bumi yang tua ini. Aneh-aneh dan jahat sifatnya. Anak kecil berani kepada orang tua. Ilmu agama ditinggalkan. Ilmu disalahgunakan. Dan kau tahu? Apa itu? Si Dudung jadi pencuri. Siapa? Dudung anak kemenakan kamu, si Jati anaknya si Lastri yang di Jakarta. Sekarang jadi pencuri. Jadi pencuri. Itulah tadi kenapa aku katakan bahwa dunia akan kiamat. Dudung benar-benar mencuri. Mau mengambil barang orang tanpa izin. Apa itu namanya kalau bukan pencuri? Tolol. Mencuri apa? Kau memang betul-betul tolol dan pemalas, Musta. Rupanya kau juga malas untuk berpikir. Bukankah tadi aku sudah menerangkannya padamu? Dan Lastri pun tadi telah menceritakannya padamu. Belum. Belum. Jadi baru apa saja yang kau cakapan baru saja? Soal dukun. Soal dukun. Apa ada yang sakit? Atau kau sendiri yang kesurupan? Lastri, jadi kau belum menceritakan padanya? Cerita apa, Bu? Kalian memang goblok. Atau kalian memang berkomplot buah-buah dungu untuk merebut kunci-kunci itu? Kunci? Kunci ini? Betul kataku. Kalian memang berkomplot. Kalian memang sengaja menaruh kunyuk kecil itu untuk merebut kunci-kunciku di kasurku. Kunci-kunci ini kutemukan di depan pintu luar. Bang, berikan kunci itu. Barangkali kunci ini bercacar di bawah si Dudung. Bohong. Kau memang suka berbohong seperti mendiang suamiku. Rupanya sudah pasti sekarang kedatanganmu kemari untuk merebut kunci ini. Lastri dan kalian berdua pasti telah sengaja memesan dukun untuk menenungku ya. Pasti sering kulihat kalian berbisik-bisikan dalam seminggu ini. Kunci ini tak akan kubiarkan begitu saja. Saya jangan kira kalian terlampau bodoh untuk merebut kunci-kunci ini. Aku harus mencari akal. Akan ku tahu di mana ya itu soalnya. Keduanya saling melepaskan napas.
Lihat, siapa orang yang tidak jengkel menghadapi orang tua sejudes dan serewel itu. Memang Mbak Yu. Seluruh orang dimarahinya, seluruh orang dibakinya. Setiap saat dan di mana saja, semua orang didakwa akan mencuri barang-barangnya. Kerjanya cuma marah-marah saja. Alangkah marahnya, dia kalau makan tidak ngalau ayam. Seperti anak kecil. Ustaz, Iya Mbak Yu. aku kira akan lebih baik kalau pekerjaan dukun itu lekas selesai. Lebih segera, lebih baik. Dan tentunya akan lebih segera mendapatkan apa yang selama ini kita idam-idamkan. Tidak percuma aku memberimu pakaian 2 style sekaligus. Tak lama lagi, pasti beres semuanya. Tak lama lagi, pasti akan kita dapatkan semuanya. Tentu, rencana ini harus berhasil. Baru akan lega nanti setelah aku menguasai rumah ini dan perkutut-perkutut Bapak. Karenanya, tidak boleh tidak, rencana ini harus berhasil. Pasti, dukun kita ini nomor 1 terkenal seluruh Pulau Jawa. Tapi Ustaz, Apa Mbak Yu? apakah syaratnya sudah beres betul? Sudah beres Mbak Yu. 7 kilo beras, 7 kilo ayam cemani, 7 ragam kembang, 7 ragam minyak wangi. Tapi uang 7 juta itu belum Mbak Yu. Mungkin pada hari ini dia akan kemari untuk menjalankan tugasnya. Sebentar lagi dia akan kemari. Kita lihat nanti hasilnya Mbak Yu bagaimana. Nenek muncul dari dalam dan berteriak. Ia begitu gembira. Musta! Musta! Iya Bu. Saya dapat akal! Saya dapat akal! Oh, saya dapat akal! Kau tahu? Tidak. Tentu! Sebab itu, dengarlah Musta menantuku yang pemalas. Ketahuilah, kunci itu sudah tak ku tahu lagi di bawah kasur. Seperti biasanya, sebab semua orang telah mengetahuinya. Sekarang kunci itu keletakan di dalam kendi, dan kendi itu keletakan di antara lemari di kamarku. Dan kau tahu? Aku tolong. Kenapa semuanya kuceritakan padamu? Bukankah kau dan Lesti calon pencuri kunci itu? Tidak, tidak. Kau tahu? Kunci itu tak akan lagi ku tahu di dalam kendi. Aku terpaksa harus menyembunyikan kunci itu. Pupu, Musta. Iya Bu. Kau tidak sebatasnya mendengar semua akalku tadi. Tolol, pemalas. Aku terpaksa harus mencari akal lagi. Oh, Kembali Lastri dan Musta melepas lelah. Lihatlah kepala siapa yang tidak akan bejat mendengar semuanya. Ocehannya itu tidak termakan oleh ingatannya. Hartanya yang sudah hilang dan segera itu, sekarang kunci-kunci yang dipikirkannya. Untuk apa orang mencuri kunci yang tidak berguna itu? Iya Mbak Yu. Semua orang dituduh akan mencuri barang-barangnya yang sudah tidak ada lagi. Iya Mbak Yu. Dalam pikirannya lumbung-lumbung, batik-batik, yang ada baju batiknya dulu, yang ada hartanya sudah dibagi-bagikan pada anak-anaknya. Dan sekarang dia malah mengocek seakan-akan anak-anaknya akan mencuri harta benda miliknya seperti orang gila. Musta, Iya Mbak Yu. aku kira akan lebih baik kalau dukun itu segera kemari. Kalau perlu, susullah dia. Dia hanya tetangga kita Mbak Yu. Maksudku rumahnya tidak jauh dari sini. Sebentar lagi dia akan kemari. Tapi Musta, Ada apa Mbak Yu? bagaimana menurut pendapatmu? Apakah tak ada dosa dalam hal ini? Dosa. Kemarin kan Mbak Yu pernah berkata begini, tidakkah ada orang yang bersyukur mempercepat ketuanya yang membuat capek? Bukankah itu amat yang menyenangkan bagi yang bersangkutan? Bukankah Mbak Yu berkali-kali berkata seperti itu? Ya. Tenanglah Mbak Yu, pasti akan beres semuanya seperti kejadian-kejadian yang wajar. Ya. Rencana kita harus berjalan dengan lancar dan sempurna. Kalau tidak, maka akan terus mendapatkan racun yang ditelan setiap saat. Ya, harus. Semua keluarga kecuali si Laila, putri penyaksi Rusdi, semua menyokong dan menyetujui rencana ini. Sudah lama juga dan sudah lama kita berikhtiar. Segala dukun dan doa-doa telah aku coba, semuanya kandas dan gagal. Seandainya dukun itu kemari, apakah ada yang tahu Mbak Yu? Maksudmu, ibu akan tahu? Tidak, Musta, ibu dapat kita bohongi. Bukan, maksudku bagaimana kalau si Lela tahu? Itu urusanku, anak manja itu memang satu-satunya penghalang. Tapi itu urusanku. Dan memang hanya dialah yang tidak mau tanda tangan dalam urusan ini. Tapi semuanya dapat aku selesaikan.
Dari dalam keluar nenek dengan menyangga piring kecil dan kunci-kunci yang menggantung di lehernya. Dia sedang makan dan sengit bergelut dengan sayap ayam itu. Musta, sayap ayamku hilang satu. Musta, sayap ayamku tinggal satu. Yang satu tentu dimakan oleh Dudung atau kau sendiri yang mengambilnya. Ya lupa kalau sayap ayamnya yang satu lagi telannya tadi pagi. Dari luar terdengar suara Permisi, kula nuwun. Mangga. Mungkin Mbak Dukun yang datang kemarin, Mbak Yu. Pak, Mbak Dukun, silakan masuk, Mbak. Silakan, Mbah. Terima kasih. Silakan, Mbah. Musta, ambilkan dupanya cepat. Baik, Mbak Yu. dukun melihat suasana dalam rumah. Musta masuk ke dalam dan muncul lagi telah membawa anglo kecil dan berpara-para dengan asap yang mengandung kemenyan. Ada apa, Mbak Dukun? Terima kasih. Terima kasih. Biarlah saya berdiri saja. Hari ini mudah-mudahan hari baik. Semoga di hari yang baik ini meskipun langit di luar hampir tak berdaya menghadapi mendung. Tapi mendung itu ada dua. Mendung baik dan mendung buruk. Mendung rugi dan mendung untung alias mendung mujur. Keduanya selalu mengajak kita berteka-teki. Tetapi Gusti Pangeran telah memberi karunia kepada saya, kepala yang baik untuk menebak segala teka-teki. Tapi saudara, Ada apa, Mbak? oh tidak apa-apa. Hari ini hari apa? Jumat Kliwon, Mbak. Maafkan, saya tidak bertanya pada saudara. Biarkan saya yang berbicara sendiri, meskipun sebenarnya tidak. Hari ini hari apa? Demikianlah langit telah menciptakan berbagai-bagai hari yang sebenarnya cuma ada dua, yaitu hari naas dan hari untung. Dan hari ini adalah hari baik. Langit luas telah menerima semuanya. Oh iya, mumpung semua genap 7 kecuali kertas yang 7 kali 7 itu belum. Tidak, Pak Dukun. Uang 7 juta rupiah itu akan segera kami genapi, Mbak. Ya betul, Mbah Dukun. Seperti saya katakan tadi, biarkan saya yang berbicara sendiri. Oh, maafkan kalau begitu, Mbak. Iya, maafkan kalau begitu. Saya sungguh tidak mengerti. Kenapa, Mbak? Saya belum dapat memusatkan pikiran. Apakah syaratnya tidak genap, Mbak? Betul, sangat betul. Kenapa? Nyonya menginginkan sekali ibu Nyonya mati. Maafkan kalau saya bertanya seperti itu. Sebab terus terang saja pekerjaan ini baru bagi saya dan paling sukar. Saya tentu saja berikhtiar untuk Nyonya, meskipun Tuhan juga yang punya ketentuan. Sekonyong-konyongnya nenek berteriak minta tolong dan muncul keluar kamar. Pencuri! Pencuri! Tolong ada pencuri! Pencuri? Pencuri apa? Punyu kecil itu mencuri sayap ayamku. Lastri, kau harus menukarnya. Aku mengidamkan tidak mau makan tanpa ikan ayam. Sejak muda dulu, aku mengidamkan hidup enak di hari tuaku dengan makan berlaukan ayam. Ayo Lastri, kau mesti menukarnya. Ya, tapi tak usah teriak, lagi ada tamu. Peduli apa aku dengan tamu itu? Sayap ayamku mesti kembali. Musta, kau pergilah beli sayap ayam lagi. Di mana kita harus mendapatkan ayam goreng sesang begini, Mbak Yu? Di warung dekat kelurahan. Orang itu udah menjajakan ayam goreng sesang begini, Mbak Yu. Besok saja kita beli lagi. Sekarang tak ada orang yang menjual ikan goreng ayam itu. Peduli, sayap ayamku mesti mendapatkan gantinya. Pasti mendapatkan gantinya besok. Sekarang. Besok. Sekarang. Besok, Bu. Kau kejam Lastri. Kau bentak-bentak aku. Bapakmu pasti marah. Aku harus pulih. Musta, kau
depan berdukun, pekerjaan itu agak terganggu. Tidak apa-apa. Orang tua memang lumrah. Dari kecil akan kembali ke kecil. Ustaz, tolong buatkan Mbak dukun minuman. Baik, Pak Yun. Silahkan dimulai Mbak. Baik. Jadi semua ini benar-benar anak Nyonya. Dan seluruh keluarga. Artinya Nyonya menghendaki ibu Nyonya mati. Baik, tolong biarkan suasana di ruangan rumah ini sepi. Malam di atas malam hitam, di mana mentari silau, disitulah segalanya terbenam. Burung hantu melayang-layang di langit yang curam dan berkata tentang nyanyian sumbang, tentang korban di setiap kehidupan. Berkahilah, berkahilah. Ya. Jumat Kliwon permulaan bulan ketiga jam 10. Maksudnya Mbak? Ibu Nyonya tepat akan meninggal pada Jumat Kliwon permulaan bulan ketiga jam 10. Musta, Iya, sebentar. semua akan terlaksana. Coba diulangi Mbak Dukun. Waduh. Tepat akan meninggal pada pukul 10 pada Jumat Kliwon permulaan bulan ketiga. Hah? Jumat Kliwon permulaan bulan ketiga. Pukul 10. Oh iya? Jam berapa sekarang? Sekarang sudah jauh lewat pukul 10. Sekarang hampir pukul 12, Musta. Hah? Artinya jam berapa sekarang? Sudah hampir pukul 12, Musta. Kita tunggu saja, Mbak Yu. Apa salah dengar Mbak Dukun? Saya kira tidak, tapi mungkin juga. Sebentar. Ya, saya salah dengar. Memang agak tuli telinga saya sekarang. Aduh, Gusti Cumawasuh kalau sampai marah-marah entah apa jadinya. Ya, memang bukan pukul 10 tapi pukul 12 katanya. Tak salah, Mbak. Sekarang sudah pukul 10. Sekarang sudah pukul 12 kurang 10 menit, Musta. Kita tunggu saja, Musta. Di mana Ibu Musta? Mungkin ibu sedang tidur, barangkali sedang menunggu waktu, Mbak Yu. Silahkan diminum kopinya, Mbak. Habiskan Terima kasih. saja, Mbak Dukun. Saya harus bersemedi. Sekiranya hari ini yang ditentukan. Musta, Iya, Mbak Yu. cepatlah kau tengok ke dalam. Sedang apa Ibu sekarang? Jangan sampai kau ketahuan sedang mengintipnya. Baik, Mbak Yu. Sepi mengisi ruangan itu. Mbah Dukun masih bersemedi. Lastri begitu gelisah dan gemetar sekujur tubuhnya. Ingin bertanya pada Mbah Dukun, tapi tak berani. Macan kumbang mengaum di dalam hutan, mencari dan membawi jejak mangsanya. Di langit terbang elang dengan mengunyah anak ayam, sementara mendung melibatkan dirinya. Bergumpal-gumpal kabut berisi air mata yang ditimba oleh tangan serakahnya. Dan sekarang berbarislah wahai para setan, nyanyikan lagu kemenangan. Tak kala Dukun meneruskan dengan komat kamitnya, muncul Musta dari dalam. Sedang apa Ibu Musta? Hah?
Tidur. Tidur? Barangkali sedang menunggu waktu. Barangkali ya. Jam berapa sekarang? Sekarang kurang 5 menit pukul 12. Apa yang kau rasakan, Musta? Takut. Aku tidak tahu. Aku tidak mengerti. Bagaimana, Musta? Aku ini bertanya sama kamu, lah kau malah balik bertanya. Kau tidak merasakan apa-apa, Musta? Aku takut, tidak mengerti. Apa, Mbak Yu? Sudah sampai waktunya. Agaknya aku kedinginan. Kegelapan demi kegelapan, berlapis-lapis kegelapan akan membuat dirinya mempertontonkan segala rahasia. Dan tak kalah sampai saatnya, bergetarlah pohon-pohon di dalam hutan, disibak cakar para harimau yang marah mencari jejak mangsanya yang kini menjadi bangkai. Coba kau tengok lagi sekarang, sedang apa ibu? Apa, Musta? Apa yang aneh? Aku jadi gemetar. Aku juga, tapi segeralah kau ke dalam. Aku takut, Mbak Yu. Musta, Iya, Mbak Yu. Lonceng berdentang 3 kali dengan irama yang penuh raga memenuhi udara yang telah penuh ketakutan. Dukun masih tetap bersemadi sambil duduk. Lastri dan Musta semakin ketakutan. Musta, kau tengoklah ke dalam. Sedang apa ibu sekarang, Musta? Segera, Musta. Baik, Mbak Yu. Dengan gemetar, Musta melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Sepi beberapa detik, tiba-tiba kesunyian dipecahkan oleh teriakan nenek. Ayo, mau mencuri kunci ya? Mau curi ya? Hah? Dia masih hidup? Dia masih hidup? Yang berkuasa akhirnya yang menentukan cerita. Tuhan sang pencipta alam semesta. Tegar seperti pohon kelapa. Sudah berapa kali ikhtiar dijalankan? Sudah dijalankan. Semuanya gagal. Gagal sama sekali, dan kali ini pun juga gagal. Dan ini berarti selama ini kita telah kena tipu. Mbah Dukun, Ya, Nyonya, dia masih hidup. memang begitu kenyataannya. Memang begitu. Jadi Mbah Dukun telah menipu aku. Saya kira tidak. Saya kira tidak. 7 kilo beras, 7 kilo ketan, 7 ekor ayam, dan 7 juta rupiah amblas tanpa menyisakan apa-apa. Semestinya Mbah Dukun dapat bekerja lebih baik. Dan sekarang, apa yang harus aku katakan selain bahwa dia masih hidup, Mbah Dukun? Saya kan cuma mengikhtiar. Cuma mengikhtiarkan. Seperti saya katakan tadi, bahwasannya saya kan cuma mengikhtiarkan segala kehendak Nyonya. Meskipun Tuhan juga yang punya ketentuan. Ya, katakan apa saja yang patut Mbah Dukun katakan. Yang jelas, aku tak pernah membeli lotre. Aku membayar Mbah Dukun untuk dapat menyenangkan aku. Dan dengar, sekarang dia masih hidup, Mbah Dukun. Begitulah Nyonya. Begitulah. Barangkali begitu kata anak Musta, tapi saya tak pernah mengatakannya. Seorang dukun yang baik tak akan pernah berbuat ceroboh dengan mengucapkan kata-kata serupa seperti itu. Setan semuanya. Setelah begitu kejadiannya, kalian mau menyalahkan dan juga mengangkat tangan? Tidak, aku kena tipu. Dan sekarang, apakah aku harus menyalahkan semua orang di kota ini dan menyatakan bahwa mereka telah menipu aku? Begitu maumu? Tidak. Sekarang tolong dengarkan saya. Sekarang ini saya merasa bersyukur. Kenapa saya merasa bersyukur padahal semua pekerjaan saya ini gagal? Orang tua Nyonya masih hidup, dan kalaupun ia mati hari ini, saya pun tidak bisa berbangga sebab pastilah bukan karena saya.
bukan karena mantra-mantra yang menjadi penyebab kematiannya. Saya telah berbuat dan semuanya berakhir dengan hampa seperti hakikat mantra-mantra saya selama ini. Hampa. Dan semua mantra itu hanyalah kesombongan biasa. Berpuluh-puluh tahun setiap selesai saya melakukan pekerjaan saya, setiap menjelang tidur saya selalu berpikir apakah orang-orang terlampau bodoh sehingga mau percaya terhadap kebodohan. Apakah dengan putus asanya Nyonya sehingga mau percaya terhadap kebodohan. Lucu sekali kan Nyonya? Tiba-tiba Laila muncul dari luar. Sangat lucu. Sangat lucu sekali Mbak Dukun. Saya harap dan saya minta supaya pekerjaan ini disudahi saja. Kalau tidak, saya akan laporkan pada pihak yang berwajib. Dengan tuduhan Mbak Dukun akan melakukan rencana pembunuhan. Luar biasa. Seorang anak dan bahkan semua anak beramai-ramai hendak membunuh nenek saya. Sudah saatnya Bude bertanya pada diri sendiri sekarang. Apakah tidak lucu mengharapkan orang tuanya sendiri untuk mati? Ya Allah, seharusnya kita bersyukur mempunyai nenek yang dipanjangkan usianya oleh Allah. Barangkali tak seorang pun di Indonesia ini memiliki usia setua nenek kita. Lancang benar mulutmu Laila. Saya kira Bude cukup tahu apa yang saya rasakan. Kau tidak merasakan apa-apa. Kau hanya pura-pura merasakan kasihan pada nenekmu. Sebab itu diam lebih baik bagimu Laila. Saya kira saya tidak pura-pura Bude. Bukan saja saya merasa kasihan sama nenek lalu menghalangi perbuatan ini. Dan lagi, perbuatan saya adalah wajar dilakukan sebagai seorang cucu terhadap neneknya. Lalu kau menganggap perbuatanku ini tidak waras Laila? Saya kira saya boleh menyebutnya demikian. Apakah pekerjaan waras kalau semua orang hendak membunuh nenek saya? Tidak. Janganlah saya dibiarkan mempunyai Bude yang sangat kejam. Lidahmu terlalu lincah memutarkan kata-kata kosong. Kau tidak mengerti dorongan yang mendorong segala peristiwa ini. Kau tidak mengerti sebab-musababnya karena kau tidak mengerti apa-apa. Sebelum kau mau menguasai masalah ini, lidahmu terlalu lincah memutarkan kata-kata kosong. Kau tidak mengerti dorongan yang mendorong segala peristiwa ini. Kau tidak mengerti duduk persoalannya karena kau tidak mengerti apa-apa. Sebab itu, kau hanya dapat melontarkan kata-kata yang tak pada tempatnya. Sebelum kau menjalani masalah ini, kau tidak akan mendapatkan pengertian apa-apa. Sudah bijaksana jika seandainya kau bisa diam Laila. Kalau menurut Bude diam itu lebih bijaksana, pasti akan saya lakukan. Saya adalah cucunya. Apa saya harus diam? Sementara orang hendak beramai-ramai membunuh nenek saya. Tidak, janganlah aku dibiarkan mempunyai Bude yang sangat kejam. Kau kira aku ini siapa? Aku adalah anaknya. Justru Bude anaknya, maka Bude berpendapat wajar dan waras hendak membunuh ibunya sendiri. Tutup mulutmu Laila, kau telah mengatakan apa-apa yang tak layak. Kau kira aku akan perbuatanku ini hendak membunuhnya? Kau sebagai generasi baru di keluarga ini hanya tahu dan mengerti. Kasihan, kau belum mengerti ragam warna dalam hidup ini, apalagi kau mau mengerti artinya berguna dan tidak berguna. Laila, dalam hidup ini tidak cukup hanya rasa kasihan. Ya Allah, jadi sudah sedemikian hitamnya niat Bude. Keji, berguna dan tidak berguna. Maksud Bude, nenek sekarang tidak berguna, maka sudah sepantasnya kalau nenek meninggal. Bude menganggap bahwa dia telah menjadi abu karena tidak menguntungkan dan tidak memberi apa-apa, tidak berguna bagi Bude dan bagi semua keluarga. Maka Bude sudah saatnya memonyokkan dan membinasakannya. Orang tua yang tidak berdaya dan yang telah melihatkan Bude dan semua keluarga. Sekali lagi, jaga mulutmu Laila. Tidak akan ada orang yang tahu kecuali kau Latah. Dengarlah baik-baik, nenekmu bukan hanya tidak berguna bagi kita, tapi juga bagi dirinya sendiri. Sebab itu, pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang membantu dirinya melenyapsirnakan sanksi badani, derita badan yang diidam-idamkan oleh semua orang tua. Maaf kalau pemikiran kami tidak terjangkau oleh pemikiran pendekmu. Maafkan, apakah Bude tidak percaya pada Allah sebagaimana Allah semestinya? Kebenaran cuma satu dan itu miliknya. Apakah kebenaran
akan dianut oleh banyak orang atau tidak, sama saja. Baiklah, saya tidak akan berdalih apa-apa. Toh tidak akan artinya buat Bude. Lakukan apa yang Bude kehendaki, tapi saya yakin semuanya akan gagal. Dan saya kira Mbak Dukun itu pun merasakan apa yang saya rasakan, sebab ia pun pasti merasa bahwa ia sudah sangat tua. Astagfirullah. Semua dikejutkan datang nenek sambil berteriak-teriak. Lastri! 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 Pasti kau yang mencuri kunci itu! Kunci? Kalau tidak, kau pasti punya duplikatnya. Ayo, kembalikan kunci itu. Mana kunci itu? Ayo, kunci itu tidak ada lagi di bawah kasur. Ayo, carikan. Carikan. Semua orang mencari kunci itu. Sementara nenek terus berteriak-teriak, akhirnya Laila menangkap suatu benda yang tergantung di leher nenek. Nek, ini apa? Kunci kan? Ah, kunci. Kunci nakal. Saya sudah pikun. Saya sudah pikun. Pikun itu menyiksa Laila. Terkadang aku merasa hidup kesepian dan terlalu lelah hidup terlalu lama. Baru saja aku bermimpi semua anak cucu dan janggaku berkumpul dan berdoa agar aku lekas mati. Lalu mbahmu datang. Manis, kalau Allah masih memberimu umur yang panjang, pasti hidup ini masih ada maknanya. Aku harus bersyukur. Aku harus menjaga Dudung, menjaga Laila, dan menjaga semuanya. Sekarang hari Jumat kan? Ayo kita sholat bersama-sama, Laila. Nek, Tiba-tiba semua dikejutkan adanya berita Dudung terjatuh dari pohon. Mas! Mas Musta! Dudung, Mas! Dudung! Iya, Dek, tunggu dulu. Atuh dulu tuh napas itu kenapa? Dudung, Mas! Dudung kemenanganmu! Iya, dia kenapa? kenapa dengan Dudung cucuku? Hah, kenapa dengan kunyu kecil itu? Mencuri apa? Apa yang dicurinya darimu? Tolong nenek diam dulu, biar Mbak Darsi yang menjelaskan. Silakan Mbak Darsi. Hah? Dudung tadi main perang-perangan sama teman-temannya di halaman rumahku. Setelah main perang-perangan, Dudung jadi terjatuh dari pohon mangga kepunyaanku. Saya sudah berusaha memperingatkan mereka, tapi omongan saya tak dihiraukan. Malah saya dilempari mangga sama si Dudung dari atas pohon mangga. Dan kenapa, Dek? Apa yang terjadi dengan Dudung cucu saya? Dudung jatuh dari pohon mangga. Kepalanya mengeluarkan darah. Sekarang Dudung dibawa ke rumah sakit sama suami saya. Astagfirullahaladzim. Yang berkuasa akhirnya yang menentukan cerita. Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya Allah, dosa apa yang telah aku perbuat hingga Engkau memberiku cobaan merenggut cucu kesayanganku? Apa yang harus aku jelaskan pada si Jati anakku? Ampunilah aku ya Allah. Bu, ampunilah aku. Bu, ampunilah aku. Bude, lebih baik kita pergi ke rumah sakit saja, Bude. Kasihan si Dudung nanti. Maafkan aku, Bu. Ayo Mbak Yu, segera kita ke rumah sakit. Ayo. Lastri, Musta, Darsi, dan Laila bergegas ke rumah sakit. Tinggal Dukun dan Nenek di rumah. Suasana sepi sejenak. Karena tugas saya sudah selesai, saya mohon diri, Nyonya. Yang berkuasa akhirnya yang menentukan cerita. Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Kau benar, Mbak Dukun. Yang berkuasa, yang membuat cerita, dialah dalang dari segala dalang.
Drama Nenek Tercinta